ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم الهدى إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, segala pujian dan milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, yang telah mempertemukan kita dalam satu tempat yang indah, di tempat-tempat yang mulia milik Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan ini tentunya pertemuan ini kita bangun di atas dasar saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa karena Allah dan kita berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap persaudaraan yang dibangun atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini dapat menjadi sarana dan jembatan untuk kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita mendapatkan kemudahan kelak di yaumul qiyamah. Ikhwatul kiram, a'adzallahu wa iyyakum jami'an. Di malam hari ini sebenarnya kita akan melanjutkan materi yang kemarin belum sempat selesai. Jadi tentang Islam merupakan jalan kebahagiaan. Islam merupakan jalan kebahagiaan. Sebelum melanjutkan, Anda ingin tanya, apa itu bahagia? Apa itu bahagia? Nah, kan selama ini kita sering berbicara tentang apa? Bahagia. Anda bekerja siang malam mengumpulkan harta, dan apa? Mencari kebahagiaan. Anda ingin mengejar karir, cita-cita tinggi, tujuannya apa? Kebahagiaan. Cari jabatan dan sebagainya, tujuannya apa? Kebahagiaan. Nikah juga karena ingin bahagia. Makanya jadi pertanyaan, apa itu bahagia? Karena kemarin telah kita bahas, bahagia itu ada dua. Ini apa? As-sa'adatul mazifah wa sa'adatul haqiqah. Ada kebahagiaan yang palsu, ada kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan ini tentu berbeda. Kebahagiaan yang palsu akan berujung pada duka. Adapun kebahagiaan yang sesungguhnya akan membawa pelakunya pada apa? Sesuatu yang besar, keberuntungan yang amat besar. Apa itu bahagia? Maka kita kenali dulu apa itu bahagia. Bahagia yaitu rasa yang diperoleh oleh jiwa. Rasa yang diperoleh oleh jiwa berupa kesenangan, ketentraman, kenyamanan. Ini namanya apa? Bahagia, keamanan. Maka ini bahagia. Jadi ketika jiwa memperoleh suatu rasa keamanan, kenyamanan, ketentraman, kesenangan, dia sedang dalam kondisi apa? Bahagia. Maka tadi saya sampaikan, ada kebahagiaan yang hakiki, ada kebahagiaan yang palsu. Ada kebahagiaan yang palsu, rasa itu dimiliki oleh seseorang, tapi sifatnya sementara. Rasa itu dimiliki oleh seseorang, tapi sifatnya sementara. Sedangkan akhirnya berujung duka. Ini namanya apa? Kebahagiaan yang palsu. Ini kebahagiaan yang palsu.
Dan kita memang telah sampaikan. Dan antara jalannya apa? Menyelisih syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jalan-jalan yang dilalui untuk menggapai kebahagiaan dengan cara menyelisih Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sedang menuju pada bahagian yang palsu. Dia sedang menuju pada bahagian yang palsu. Ya, jelas sampai sini. Jadi apapun upaya manusia yang dia lakukan, tapi ketika menggapai kebahagiaan itu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sedang menggapai kebahagiaan yang palsu. Dan sakitnya kebahagiaan yang palsu ini akan berakibat pada apa? Duka yang berkepanjangan. Kenapa? Karena ini tipu daya syaitan. Ini merupakan tipu daya apa? Iblis laknatullah alaihi di dalam menyesatkan manusia. Ada di antara manusia yang menghayal bahwasanya pada harta itu terdapat suatu kebahagiaan, maka dia menggapai, dia berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mengumpulkan harta yang banyak, gak peduli lagi jalurnya apakah halal ataupun haram, yang penting dia punya harta yang banyak, maka dia akan menuju pada duka yang berkepanjangan. Adapun as-sa'adatul haqiqah, as-sa'adatul haqiqiyah, yakni kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang telah ditentukan jalurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbingkan. Maka tugas kita cuma mengontek jalannya. Tugas kita hanya mengikuti petunjuknya. Yang saya mau tanya, Pak, mana yang paling mudah? Bapak menuju suatu tempat yang gak Bapak kenal tanpa ada petunjuk arah, dengan Bapak berangkat menggunakan petunjuk arah, mana yang mudah? Bapak punya Google Map. Kalau sekarang ada Google Map, ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada petunjuk arah ke tempat yang nggak dikenal. Dengan kita menuju ke tempat yang nggak kita kenal tanpa petunjuk arah, mana yang mudah? Maka tentu yang ada petunjuknya itu yang mudah. Dan indahnya Islam di sini. Indahnya Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan kepada hamba-hambanya yang mungkin, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan pada kita ini rute menuju kebahagiaan. Ini jalur menuju kebahagiaan. Kalau kamu mau dapat bahagia, ini jalurnya. Kalau kamu mau dapat sengsara, ini jalurnya. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah terang jalan petunjuk dan jalan penyimpangan. Sudah jelas, terang gamblang. Tinggal apa? Tinggal mau mana yang kita ambil arahnya. Kalau di sini, maka kita di malam hari ini akan membahas tentang rute-rute yang menghantarkan hamba kepada kebahagiaan. Kemarin sudah kita kutip. Di antaranya apa? 3. Ya. Di antaranya apa? 3. Jadi apa? Tauhid, jalan menuju jalan apa? Jalur tauhid, ya, yang lawannya jalur syirik. Yang kedua apa? Jalan sunnah, yang lawannya jalan bid'ah. Yang ketiga apa? Jalan taat, yang lawannya jalan maksiat. Ini gak akan pernah lepas, ya kan? Dan ini harus ada pada seorang hamba. Tiga-tiganya ini harus ada pada hamba. Artinya apa?
apa? Kalau dia nggak bisa ambil jalan tauhid, pasti dia terjerumus pada apa? Syirik. Itu nggak bisa dipungkiri. Kalau dia nggak bisa istiqomah di atas tauhid, di dalam mengikuti petunjuk, di dalam aku menggapai kebahagiaan, pasti dia akan mengambil jalan syirik. Paham ke sini? Berarti belajar tauhid penting. Mengenal syirik juga penting. Ya. Demikian juga seorang hamba harus menempuh jalur sunnah. Kenapa? Kalau dia nggak menempuh jalur sunnah, pasti dia akan belok kepada jalur bid'ah. Itu pasti. Ketika dia beribadah tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, pasti dia akan menyimpang. Itu nggak bisa kemana-mana lagi. Makanya dikatakan pasti karena hamba nggak punya dua pilihan, nggak ada pilihan yang ketiga. Hamba nggak memiliki pilihan yang ketiga. Oh, saya tawakuf, ikut sunnah enggak, ikut bid'ah enggak ada cerita. Oh, saya tawakuf, syirik enggak, tauhid juga enggak ada. Kalau ada nggak di atas tauhid, pasti ada di atas syirik. Kalau ada nggak di atas sunnah, pasti ada di atas jalan bid'ah. Kalau Anda tidak dalam kondisi taat, pasti Anda dalam kondisi maksiat. Imam maksiat yang kadarnya kecil bisa jadi maksiat yang kadarnya besar. Bila seorang hamba salah jalan di dalam menempuh, maka bukan bahagia yang dia dapat, tapi apa? Sengsara. Itu pasti. Ini yang dia katakan apa? Yang kanan itu jalan menuju kebahagiaan hakiki, yang kiri menuju jalan apa? Kebahagiaan yang semu. Orang syirik melakukan syirik kan bahagia nggak? Ada kebahagiaan, ada kesenangan, tapi sementara saja. Setelahnya apa? Ada penderitaan. Ya? Orang yang makin bid'ah ada sengsara, ada apa bahagianya? Ada, tapi sementara saja. Karena itu istidrak. Ya? Allah ya memberikan suatu kenikmatan, ya, disebabkan kemaksiatannya untuk agar dia senantiasa berada di atas kemaksiatan. Itu istidrak. Allah berikan kenikmatan pada dia, apa? Kesenangan, ketentraman, kebahagiaan di atas kesesatan untuk dia semakin jauh dari kebenaran tersebut. Ini istidrak. Sama dengan orang melakukan kemaksiatan, ya. Sama dengan orang yang melakukan kemaksiatan, ya. Bisa jadi mereka yang melakukan zina ada apa? Ada kesenangan, ada nggak? Bisa jadi ada, tapi itu semu. Ya. Kenapa? Ada di sana jalur yang halal. Ya. Baik. Kemudian masuk muslimin rahimahullah. Di antara jalur-jalur tersebut, Islam memberikan, ya, jalur yang lebih banyak lagi untuk bisa ditempuh oleh pemeluknya, oleh umatnya. Ya. Nanti telah kita nukil apa? Al-iqbalu an ta'ah wal ibadah wa tarkud dunubi wal ma'asi. Jadi apa? Menyongsong ketaatan dan juga ibadah, ya, melakukan suatu ketaatan dan ibadah dan meninggalkan segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Itu tadi telah kita bahas. Dan ini merupakan apa? Jalan yang utama. Ini termasuk jalan yang utama. Ya. Al-qalbus salim daiman yuhinnu wa yustab. Ya. Hati yang selamat itu senantiasa berhasrat, senantiasa mendambakan ila ta'ati akthar min halin apa? Min halinil jahi ila ta'ami wasyarab. Ya. Hati yang selamat itu dia senantiasa berhasrat, dia senantiasa mendambakan ketaatan yang lebih dibandingkan orang yang lapar berhasrat dengan makanan atau minuman. Orang kalau lagi lapar,
hasrat untuk makan kuat enggak? Kuat. Maka kata para ulama, orang yang selamat hatinya, yang sehat hatinya, bagus keimanannya, maka dia mendapatkan ketaatan itu melebihi kadar orang yang lapar mendapatkan makanan. Maka ini untuk introspeksi diri kita, seberapa kuat hasrat kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Seberapa kuat hasrat kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Kalau lemah hasrat kita di dalam beribadah kepada Allah, ketahui itu indikasi adanya adanya penyakit dalam hati kita. Hati kita sedang sakit. Kalau hasrat kita di dalam beribadah kepada Allah SWT lemah, itu indikasi hati kita sedang sakit. Bisa jadi apa? Dalam kondisi sedang kronis. Maka segera perbaiki. Apa faktornya? Dosa. Faktornya dosa. Gak ada enggak, itu dosa. Maka introspeksi diri, dosa apa yang sudah kita perbuat, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kembali kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, ampunan Rabb kalian. Ini orang yang hasan. Lihat, Masya muslimin rahimahullah. Wa minal ma'lum anna man ahabba Allah ahabba himmatah. Dan sudah suatu yang umum, orang yang mencintai Allah pasti mencintai untuk apa? Berkhidmat padanya. Orang yang mencintai Allah pasti dia apa? Mendambakan untuk bisa apa? Menjadi pelayannya. Ini kunci. Kalau jujur kecintaan kita kepada Allah, pasti rasa untuk senantiasa bersama akan tetap apa? Subur. Dan kebersamaan hamba dengan Rabbnya hanya bisa diukir dengan ibadah. Kebersamaan hamba dengan Rabbnya hanya bisa diukir dengan ibadah. Bahkan saya katakan, ketika hasrat kita kurang di dalam beribadah, kita sedang apa? Sakit. Cinta kita sedang apa? Luntur. Cinta kita sedang luntur. Ini bisa dipahami tidak? Ya. Mana buktinya? Jadi sebelum saya sampaikan dalilnya, wasaratil ibadatu wa ta'atu quwwata qalbi wa ghidha'an nafsi wa sarra sa'adati. Dan jadilah ibadah itu, ketaatan itu merupakan makanan bagi hatinya, makanan bagi jiwanya, serta apa? Merupakan rahasia kebahagiaannya. Jadi orang yang jujur kecintaannya, orang yang selamat hatinya, ya, dia menjadikan ibadah dan ketaatan itu merupakan makanan pokok bagi hati, merupakan makanan pokok bagi jiwa, dan itu rahasia kebahagiaan. Mana buktinya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, keistimewaan Rasulullah itu apa sih? Keistimewaan Rasulullah dibanding kita umatnya, apa keistimewaan Rasulullah? Ghufira ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ini keistimewaan Rasulullah. Sekarang saya tanya, ada yang jamin kita? Ada nggak yang jamin dosa-dosa kita? Ada nggak
yang bisa mengatakan pasti saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada? Enggak ada. Tapi lihat bagaimana kadar ketakwaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun disampaikan kepada beliau, engkau diampuni dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang, beliau kemudian enggak futur di dalam beribadah, enggak kemudian lemas di dalam beribadah, bahkan beliau semakin gigih di dalam beribadah. Bahkan dikisahkan oleh Aisyah dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, Pak, sampai kaki-kaki beliau bengkak, tumit beliau pecah disebabkan saking lamanya berdiri untuk bangun sholat malam. Membuat Rasulullah SAW susah? Enggak. Hatta Aisyah istrinya yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW merasa seolah-olah ya Rasulullah begitu beratnya engkau sholat gitu. Akhirnya apa? Engkau ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang? Apa kata Rasulullah? Ya Ais, ala akuna abdan syakura, tidak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Allahu Akbar. Lihat nikmat, rahasia kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Beliau senang dengan dekat dengan Allah SWT. Beliau senang dekat dengan Allah SWT, dan ibadah yang paling dekat, yang jadi penghubung paling dekat antara hamba dengan Rabbnya adalah sholat. Sholat itu paling dekat. Maka kata Rasulullah, jualan qurratu aini, bisa dijadikan ketentraman pada diriku ketika sholat. Beda kan dengan kita. Kalau kita sholat tentram enggak? Tentram enggak? Tentram apa? Oh sangat tentram. Apa enggak? Dompet hilang ketemu. Iya. Apa enggak tentram Ustaz? Nak pergi kontak motor enggak ada. Tepat waktu azan, sholat dulu kata apa? Kan Allah bicara wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wah, jangan ya. Dan mintalah pertolongan pada Rabbmu dengan sabar dan salat. Salat dulu sahabat Allah tolong. Kali ketemu sahabat. Benar. Tapi masalahnya salah di dalam mengamalkan. Begitu takbiran terima Allahu Akbar, mulai dia melarang puasa. Ya? Nah, ini mungkin atau enggak. Iya, begitu salam langsung sujud syukur dia. Alhamdulillah. Situ dari. Kemudian memang benar firman Allah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu dalam tak tepatnya. Itu dalam bukan pada tempatnya. Ya, maka masyaallah muslimin rahimahullah. Dan kebahagiaan yang terpanjang. Apakah Rasulullah orang yang kaya-kaya? Enggak. Apakah Rasulullah SAW orang yang berkecukupan? Enggak. Bahkan Rasul pernah puasa mendadak. Tahu puasa mendadak? Tidak dapat lagi makanan, puasa Nabi ya. Bahkan pernah 9 istrinya ditanya semua, ada makanan enggak di rumah kalian? Enggak ada. Begitu aku hari ini puasa. Ya kan? Itu istri satu, tidak ada beras 1 kilo di rumah lah, mending paling merah. Ini Rasulullah istri 9. Ya. Bayangkan kalau kita, waduh, ucap nih, pasti nanti istri sana ngomel, kan gitu. Kita istri 1 kan, wah ini beras 31 kilo kita ngomel. Padahal, subhanallah. Ya kan? Saya yakin nggak sampai sedemikian. Tapi kebahagiaan yang dirasakan Rasulullah SAW melebihi orang lain. Masyaallah muslimin rahimahullah. Oleh karenanya bertakar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan ibadah merupakan sebab untuk dapatnya kecintaan Allah kepada hamba, untuk datangnya kecintaan Allah kepada hamba. Ya. Allah Subhanahu wa taala
melalui lisan Rasulullah SAW, ya, dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qala man adali waliyan faqad aqdantu bil harb." Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan," barang siapa yang memusuhi waliku, faqad aqdantu bil harb, maka aku mengadakan perang padanya. Ya. Nanti akan kita bahas siapa wali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradat alaihi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri padaku lebih sesuatu yang aku cintai ketimbang perkara-perkara yang wajib. Artinya apa? Perkara yang paling dicintai oleh Rasul setelah menjalani menetapi kewajiban. Menetapi kewajiban. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah. Dan senantiasa seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku dapat mencintainya. Ya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku telah mencintainya, maka aku jadikan pendengaran, ya, aku jadi pendengaran baginya ketika dia mendengar, ya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku jadi penglihatan baginya ketika dia melihat, ya. Wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Dan aku menjadi tangannya ketika dia memegang, aku menjadi kakinya ketika dia berjalan, ya. Wa in sa'alani la'utiyanna. Jika dia meminta padaku, aku pasti akan berikan. Wala in ista'adzani, kalau dia meminta perlindungan padaku, la'u'idanna, aku akan lindungi dia. Hadis ini dari Imam Bukhari. Ya. Ada suatu pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, Pak, hati-hati dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak main-main di dalam menjaga wali-walinya. Siapa wali Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wali Songo, wali Badung, Anda juga. Ya. Karena terjadi pembodohan di kalangan masyarakat. Mereka menggambarkan sosok wali itu seolah-olah manusia yang memiliki keistimewaan, bahkan dalam hal keajaiban. Kalau dia bisa mengilang, kalau dia bisa terbang, kalau dia bisa berjalan di atas air, sholat, itulah wali. Ya. Sampai ada lagi umat belakangan lahir generasi yang paling bodoh menganggap orang gila sebagai wali. Itu paling bodoh. Ya, generasi belakangan ini yang paling bodoh lagi. Maka saya katakan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan sifat walinya di dalam Al-Qur'an. Kalau kaum muslimin mau membaca Al-Qur'an, dia akan mengetahui bagaimana sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Yunus. Ya. Dalam surah Yunus ayat 62 sampai 64. Itu sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak nunggu antum bisa ngilang jadi wali. Enggak nunggu antum bisa berjalan di atas air jadi wali. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu enggak pernah tertimpa pada mereka rasa khawatir dan juga tidak pernah menimpa rasa takut. Wali Allah Subhanahu wa taala enggak pernah takut untuk menyampaikan al-haq. Wali Allah Subhanahu wa taala enggak pernah khawatir terhadap dirinya. Kenapa? Dia tahu yang menjadi diri Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sebagai penjaminnya, enggak akan pernah ada yang tersia-siakan. Ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini sifatnya. Enggak takut, enggak khawatir. Kemudian apa kata Allah? Alladzina amanu. Mereka itulah orang-orang mukmin yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap mukmin yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap mukmin yang dia menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah wali Allah. Anda menzaliminya, maka Allah yang akan mengambil
alif langsung dalam pembalasannya. Apa kata Allah? Faqad adantuhu bil harb, aku akan kumandangkan perang padanya. Dan tentunya ya, balasan Allah lebih dahsyat. Ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lahumul busyra fil hayatid dunya, bagi mereka ada kabar gembira di kehidupan dunia. Allah berikan kebahagiaan bagi wali-walinya. Siapa yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala? Gampang syaratnya, enggak harus pakai mengilang dulu, enggak harus pakai puasa mati geni dulu. Yang penting Anda taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebatas kemampuan Anda, sebatas ilmu yang sampai pada Anda. Fattaqullaha mastata'tum, kalian bertakwa kepada Allah semampu kalian, maka Anda sudah jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Anda tegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan kemampuan antum, maka itu sudah termasuk bagian dari sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Jadi wali Allah tidak 9, banyak. Wali Allah sangat banyak. Ya, itu diantara wafil akhirati. Ya, demikian juga ada kebahagiaan bagi mereka di akhirat. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul 'adzim. Tak ada lagi pergantian dari kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jadi ketetapan Allah dan itu merupakan keberuntungan yang amat besar. Ya. Nah, itu tentang yang pertama ini ketaatan. Yang kedua apa? Di antara jalur kebahagiaan kasratul dzikr wa doa lillahi ta'ala, memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalur kebahagiaan yang kedua. Ya, yang kita bahas di malam hari ini. Memperbanyak zikir juga merupakan pintu mendapatkan kebahagiaan. Apa tadi bahagia? Apa tadi bahagia? Hadirnya rasa apa? Tentram, nyaman, ya? Dan juga rasa senang dalam jiwa. Itu bahagia. Belum tentu orang yang banyak duitnya memperoleh hal itu. Belum tentu orang yang tinggi jabatannya memperoleh hal itu. Ya. Justru orang-orang yang miskin bisa jadi dialah orang yang paling bahagia. Ya, baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan jalan menuju kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum an dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang mukmin yang tenang dan tentram hati mereka dengan banyak mengingat Allah SWT, dengan banyak berzikir kepada Allah SWT. Ala bi dzikrillah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, akan menenteramkan hati. Di sini harus kabarkan apa? Di antara jalan untuk mendapatkan ketentraman dan kenyamanan, banyak zikir. Tapi bukan zikir kosong. Zikir di sini zikir yang menghadirkan apa? Hati. Zikir yang menghadirkan apa? Jiwa. Sehingga kita benar-benar merasakan apa yang kita ucapkan. Ketika kita mengatakan Subhanallah, maka masuk dalam benak kita, terkirim ke dalam hati kita apa? Pensucian terhadap zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha suci dari perkara-perkara yang ganjil. Allah maha suci dari perkara-perkara yang cacat. Maka ketika mengingkari janji itu termasuk cacat, ya kan? Menzalimi hamba termasuk cacat. Ketika kita bicara Subhanallah, maka kita tertanam pada diri kita, Allah tidak akan pernah menzalimi dirinya. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sehingga apa? Tenang dia. Tenang dia.
Allahu Akbar. Dia ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa makna akbar? Akbar itu tafdhil. Akbar itu sifat tafdhil dari kata yang paling besar. Dikatakan paling besar, adakah ukuran besar lebih dari itu? Enggak ada. Artinya selainnya apa? Kecil. Ketika seorang hamba berzikir kepada Allah dengan melahirkan hatinya, melahirkan jiwanya, ikut serta di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan betapa dahsyatnya zikir. Kenapa sih selama ini kita zikir kok gersang aja? Kenapa sih kita baca Al-Quran gersang-gersang saja? Di antara faktornya apa? Kita melafadzkan cuma di lidah saja. Lisan kita melafadzkan tapi hati kita berkelana. Lisan kita melafadzkan tapi hati dan jiwa kita tidak hadir. Paham tak? Antum subhanallah, 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 subhanallah. Sambil di sini mikir, besok sapu. Bikin usaha dia. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak dia subhanallah? Dia mencermati kalimat subhanallah, ada nggak? Dia mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia sambil mencermati kalimat subhanallah, ada nggak? Yang ada nggak? Lisan wajib subhanallah. Sama ketika kita sholat. Antum ketika sholat baca nggak? Baca. Allahu Akbar. Mulailah. Agar doa iftitah dibaca. Baca kemudian apa? Ta'awud, baca bismillah, baca al-fatihah, ya kan? Antum baca, tapi karena hati gak hadir, jiwa gak hadir, ada gak ketentraman dalam sholat? Enggak ada. Gak datang ketentraman itu. Ketentraman itu datang ketika kita hadir di dalam membaca itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita paham apa yang kita baca dengan nama Allah. Aku memohon pertolongan dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan yang Maha Pengasih, dan yang Maha Penyayang. Apa makna pengasih? Berarti Allah Maha Royal, Allah Maha memberi segalanya. Apapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang yang sangat besar kepada hambanya, kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia ucapkan segala puji bagi Allah. Pujian yang mana? Untuk memuji apa? Itu hadir gak kita bikin baca? Ketika kita ucapkan Alhamdulillahi, segala puji ya Rabb hanya untukmu. Pujian yang mana yang kita sampaikan? Terus kita memuji untuk apa? Pernah kita dapat demikian? Nah, ketika ini gak hadir, ya cuma lisan lewat saja, sehingga apa? Ketentraman tidak terasa. Tapi ketika segala puji hanya milikmu ya Rabb, dengan pujian-pujian yang paling indah yang disampaikan oleh seluruh makhlukmu. Aku memujimu karena kebesaranmu, aku memujimu karena kebaikanmu, aku memujimu karena besarnya kasih sayangmu. Aku mendapatkan nikmat ini, aku mendapatkan nikmat itu, aku mendapatkan kebaikan ini, aku mendapatkan kebaikan itu. Sehingga begitu banyak kenikmatan yang aku sendiri sulit menghitungnya. Layak bagimu segala pujian. Tapi ketika kita nggak mampu untuk memahami apa yang kita baca. Tahu burung biu kan? Tahu ya burung biu? Atau burung kakak tua? Kalau burung kakak tua bisa assalamualaikum mahal gak? Mahal. Burung biu bisa assalamualaikum mahal? Apalagi kok bisa sholat ya? Lebih mahal lagi. Tapi itu burung biu. Ya. So, tapi ketika dia baca assalamualaikum, paham gak burung biu dengan maknanya? Nah, itu lebih kita. Itulah kita. Sholat selama ini bertahun-tahun, dari mulai balik sampai sekarang nggak paham dengan apa yang kita baca ketika sholat. Itulah kita. Sehingga sholat kita terasa gak. Ya.
Masuk ada, kita jeda untuk salat isya.